Hari ini mengenai tentang perjalanan seorang murid Kristus, perjalanan seorang murid Tuhan yang sesungguhnya. Alangkah penting kita mempelajari apa yang hari ini akan saya sampaikan, karena akan sangat bermanfaat untuk masuk tahun 2026. Belajar untuk mempunyai kemenangan, sehingga kita tidak selalu menjadi orang yang sama hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan. Perjalanan seorang Kristen, murid Kristus, adalah perjalanan yang sangat unik dan penuh dengan yaitu kejutan sebenarnya. Tetapi mengapa perjalanan kekristenan di gereja menjadi monoton? Tadi kita menyanyikan lagu "Hidup ini adalah kesempatan". Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Dia. Di mana kita sering berpikir melayani Dia, oh berarti saya suruh ke gereja. Melayani Dia, oh saya suruh ke rumah sakit. Melayani Dia, oh berarti saya suruh belajar terus tulis sesuatu di dalam internet. Melayani Dia, oh saya harus mau punya pelayanan di gereja. Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, melayani Dia dahulu sebelum melayani yang di luar. Untuk melayani Dia supaya hidup ini menjadi berkat. Berkat untuk siapa? Untuk saya? Hah? Untuk orang lain? Untuk Dia. Berkat untuk Dia, bukan untuk sesama kita, bukan bahkan untuk kita. Banyak orang Kristen, terutama di gereja, dulu juga saya seperti itu. Kita disuruh untuk menginjil. Dulu saya bingung, jadi Tuhan jelaskan terus, akhirnya saya mengerti. Dulu saya bingung, Tuhan bagaimanakah saya menginjil? Jadi kalau saya ke mall itu takut, ada stres dulu gembala. Karena saya takut kalau disuruh doain orang, tiba-tiba kalau saya udah melihat seseorang, wah ini kayak Roh Kudus mau ngomong, aduh. Dan saya agak mengeraskan hati, dan memang gak disuruh doa. Karena Roh Kudus adalah roh yang lemah lembut. Dan saya selalu takut untuk bertemu dengan orang, karena saya takut sekali untuk suruh datang dan menyampaikan firman Tuhan. Saya pernah waktu itu di Galaxy Mall, di satu mall di sana. Saya melihat seorang ibu-ibu, terus Tuhan bilang, kamu ke sana, kamu kasih tahu dia bahwa aku mengasihi dia. Itu buat saya muter-muter 15 menit. Tetapi banyak juga dari gereja yang mengatakan kamu harus mengajarkan Injil, ya. Jangan cuma di gereja terus, harus mau keluar mengabarkan Injil tentang Tuhan. Dan akhirnya kita menjadi seorang Kristen yang ngemis. Pak, percaya Pak, Tuhan itu baik Pak. Setelah kamu percaya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kamu. Dan itu menjadikan mental yang gelisah dalam pikiran saya, karena saya seolah dituntut untuk mengabarkan Injil. Sampai saya tahu apa itu altar dan mezbah. Ketika saya tahu siapa yang saya sembah, ketika saya datang kepada Dia di dalam altar dan saya tahu siapa Dia sebenarnya, Allah yang maha besar yang mengalahkan Allah Moab, Allah Amoret, Allah Mesir, Allah dunia ini. Sekarang saya tambah sombong kalau misalnya saya ketemu orang. Belum tentu kalau dia menghina Yesus saya akan marah. Kamu kan gak tahu saking Yesus saya. Allahmu tuh bisa apa? Allahku lebih hebat. Kalau Tuhanku bilang kamu diam, kamu gak bisa ngomong 1 minggu. Itulah Allah kita, bukan Allah yang murahan, barang murahan itu. Kayak MLM itu, aduh percaya. Dia adalah Allah yang sangat berharga.
bukan Allah kacang-kacang. Yang butuh selamat itu mereka, bukan Tuhan kita. Dari sini saya diberitahu tentang altar, dan di tempat inilah saya juga ingin memberitahukan apa itu sebenarnya altar yang dikatakan oleh gereja sebagai kata mesbah. Altar sebenarnya hampir sama dengan mesbah. Tetapi kata mesbah itu mengatakan sebagai korban sembelihan. Jadi harus ada yang disembelih di dalam mesbah. Kalau kita lihat di dalam online, altar itu adalah tempat yang tinggi. Nah, itu. Daniel berdoa di atas. Ya kan? Terus Yesus naik ke gunung. Elia berada di atas gunung ketika dipanggil oleh tentara-tentara. Altar berbicara mengenai pertemuan kita dengan Allah kita. Ini introduksi apa itu altar. Setiap orang harus punya altar. Karena bila kita tidak punya altar, kita tidak akan punya koneksi dengan Allah kita. Dan kita akan menjadi biasa-biasa saja. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Tetapi itu garis besarnya, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan menyembah Dia. Kesempatan untuk bertemu dengan Dia. Kesempatan untuk melayani Dia. Altar juga berbicara tentang doa, jam-jam doa yang tidak boleh diganti. Contoh saya janji sama Tuhan pagi sama malam. Istri saya kasihan disuruh sama Tuhan 3 kali. Pagi ya kita doa pagi. Lebih bagus kalau waktunya sama, jam 7 harus jam 7, jam 10 harus jam 10, dan tempatnya harus sama. Usahakan lantai paling atas. Loh Pak, gue kok wane-wane Pak, kok kayak dukun gitu. Saya kasih tahu sebenarnya, Anda harus bangga kalau Anda dibilang dukun. Karena itu bahasa dunia. Bahasa yang di Alkitab, dukun adalah imam. Seorang dukun tahu siapa yang disembah, roh-roh yang dia sembah. Seorang pengikut Kristus, murid Kristus harus tahu siapa yang Allahnya yang disembah. Dan Allah kita melawan Allah mereka. Karena hidup ini adalah pergulatan, melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap dan roh jahat di atas surga. Kita boleh bilang, Pak saya nggak percaya gitu-gitu, makanya saya nggak digarai Pak, nggak digoda Pak. Itu kan cuma kalau kita percaya, sugesti, maka kita digoda. Apakah listrik itu nggak ada setrumnya? Kalau Anda nggak percaya listrik itu ada, coba masukin aja tangannya, coba. Saya nggak percaya Pak listrik itu ada. Saya nggak percaya, coba pencet, masuk tangannya. Anda percaya nggak percaya ada peperangan di dalam dunia roh, tetap dia menyerang kita. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia. Ketika saya bercermin, otomatis saya akan melihat wajah saya sendiri. Ketika Tuhan bercermin, Dia melihat wajah Adam. Dan dari Adam inilah Dia ingin memperkerjakan seluruh dunia ini. Pernah dengar cerita Raja Ahasveros, ya namanya Ahasveros betul ya, Ahasveros. Dia ngomong sama Esther, Esther, apa yang kau mau? Sampai separuh dari kerajaanku kuberikan kepadamu. Itu artinya raja yang kaya, menyombongkan diri. Herodes, dia mengatakan setelah nari-nari itu ya, saya lupa namanya, apa yang kamu mau? Sampai separuh dari kerajaanku kuberikan kepadamu. Saya nggak bisa niruin suara Herodes ya.
Tenang aja. Jadi itu sebuah kebanggaan bahwa seorang raja itu kaya. Jadi saya berimajinasi Tuhan Yesus duduk, kemudian dia berdiri, dia ketemu Adam. Kekasihku, apa yang kamu mau? Sampai separuh kerajaanku kuberikan kepadamu. Kemudian Adam tersipu-sipu, diam saja dia. Karena Adam tahu hati Tuhan. Ini imajinasi loh, yang gak ada di Alkitab. Kemudian Tuhan bilang, ya sudah Adam, kamu jadilah raja dunia, aku jadi raja surga. Kita bekerja sama surga dan dunia. Maksud saya bumi. Jadi Tuhan berkuasa atas alam yang tidak terlihat, dan Adam berkuasa atas alam yang terlihat. Dan kemudian di sanalah kita dapat melihat setelah Tuhan membentuk Adam, ya kan? Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mengatakan, jagalah taman ini, Taman Eden. Terus apa yang dilakukan? Dia membangkitkan binatang-binatang, betul ya? Binatang-binatang dibangkitkan dari tanah dan dibawa ke Adam. Ini kalau nggak tahu berarti kalian nggak baca Alkitab, kan itu Kejadian pasal 2 itu. Binatang-binatang itu dibawakan kepada Adam dan mau melihat Adam menamainya apa. Jadi artinya menamai binatang itu artinya kita memiliki binatang itu. Contoh kalau kita ke toko anjing, kita masuk, didatangi sama pegawai, Bapak mau beli anjing apa? Pak, ini namanya Mickey, Pak. Terus toko anjing bingung. Kalau ini namanya Tem-Tem aja, Pak. Loh, Bapak kesini mau beli apa, mau apa, Pak? Enggak, Pak, saya cuma bisa mau kasih nama satu-satu. Enggak bisa ya, karena belum dibeli. Jadi artinya memberikan nama itu Anda memilikinya. Tetapi yang terjadi adalah binatang itu tidak sepadan dengan Adam. Saya kasih tahu artinya tidak sepadan. Artinya tidak sepadan itu adalah binatang tidak punya otoritas. Binatang tidak bisa berbicara dengan Adam, karena Adam adalah seorang raja dan binatang adalah binatang. Tidak sepadan. Oleh karena itu kemudian Tuhan menidurkan Adam. Adam tertidur dan kemudian separuh dari dirinya, saya tahu di sana ditulis tulang rusuk, separuh dari dirinya diambil dan dibentuklah perempuan. Dibentuklah perempuan dan kemudian dibawakan kepada Adam. Begitu pula kemudian perempuan itu sekarang menjadi perantara antara Adam dan binatang. Sekarang Adam dapat bekerja kepada binatang melalui seorang perempuan. Salah satu yang harus kita tahu juga adalah ketika Adam mengatakan inilah tulang daripada tulangku dan daging daripada dagingku, itu maksudnya adalah inilah pikiranku yang keluar dari hatiku, inilah kekuatanku yang keluar dari jiwaku. Karena Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, dan segenap kekuatanmu. Jadi manusia kita harus tahu ada 4 unsur ini. Dan Satan bisa menyerang salah satu dari unsur, dari salah satu 4 unsur ini. Tapi saya tidak mau lari-lari firman-Nya. Kemudian kita melihat perempuan itu dibohongi oleh ular, betul? Kalau ini sudah tahu semua ya, kalau belum tahu, waduh, suruh baca Alkitab dulu ya. Mereka jatuh dalam dosa. Kita percepat waktunya ya, kita percepat waktunya. Ada seseorang juga yang dia disalib. Nah ini pada tahu semua ini. Oh, saya tahu Pak, saya tahu Pak. Nah, ini bukan sekolah minggu ya, bukan sekolah minggu, nggak perlu angkat tangan. Seorang yang disalib dan dia mengatakan, oh Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seharusnya seorang yang sudah membuat altar dan bertemu dengan Allahnya, seharusnya Allah tidak boleh meninggalkan yang melihara. Kalau yang tahu-tahu yang gitu-gitu biasanya tahu.
Jadi yang membuat altar, yang manggil roh itu ya. Kalau kita Roh Kudus atau Tuhan Yesus atau Allahnya Tuhan Yesus, yaitu Bapa kita, pencipta segala sesuatu. Seharusnya kalau roh itu sudah datang, karena sudah dibangun rumahnya, roh itu datang. Seharusnya roh itu tidak boleh meninggalkan yang membuat dan yang memelihara dia. Seharusnya. Tetapi di sini kita dapat melihat Tuhan Yesus tidak mengatakan, oh Bapakku, oh Bapakku. Dia mengatakan, oh Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kemudian orang yang disalib itu bernama Tuhan Yesus, dia kemudian tertidur. Salah Pak, bukan tertidur ya. Mati. Dia bukan tertidur, dia mati. Kalau yang tertidur kan dari Adam. Dan kemudian setelah itu dia tertidur, mati, ditusuk lubangnya, dan keluarlah air dan darah. Itulah gereja. Waktu saya mencerna firman ini, artinya gereja keluar dari Kristus, gereja dilahirkan Kristus, perempuan dilahirkan oleh laki-laki. Perempuan dikeluarkan dari laki-laki, dilahirkan dari laki-laki. Maksudnya apa Pak? Memang gereja dikatakan sebagai penolong Kristus, sedangkan perempuan tadi juga disuruh sama Tuhan untuk menolong Adam. Dan yang terjadi adalah roh-roh jahat ini sudah menguasai alam kita. Roh-roh jahat ini juga sudah menguasai keluarga kita. Roh-roh jahat ini juga sudah menguasai situasi kita, pekerjaan kita. Dia menguasai orang tua kita, dia menguasai anak-anak kita. Dia menguasai segala aspek dalam hidup kita. Dan kita sedangkan enak-enak, pokoknya tiap minggu saya ke gereja, pokoknya kalau udah saya ke gereja udah selesai. Padahal kita tidak sadar ada sebuah kekuatan yang selalu berusaha merusak hidup kita. Lalu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Yang kita harus lakukan adalah kita harus membantu Kristus, yaitu Allah kita, Tuhan Yesus, untuk mempunyai kuasa mengambil kembali, merampas apa yang mereka sudah ambil dalam hidup kita. Itu penting sekali. Penting sekali. Banyak daripada kita yang tidak mengerti bahwa hidupnya sedang dicengkram, dirusak oleh si jahat. Alangkah indahnya bila kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidup ini. Saya akan ceritakan lanjut yang tadi Adam dan perempuan. Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, kita dapat melihat di dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan seperti ini. Kemudian diberikan semua hukuman-hukuman kutukan dari ular. Dia bilang, kamu jalan pakai perut. Betul? Kejadian pasal 3. Pasal 3. Kemudian untuk perempuan sulit melahirkan, dan untuk laki-laki susah mencari memakan roti, dan terutama oleh karena engkau mendengarkan suara istrimu, maka terkutuklah tanah. Jadi tanah itu tidak pernah dikutuk Tuhan. Ini bahasa aslinya. Tanah tidak pernah dikutuk Tuhan, tetapi karena Adam mendengarkan suara istrinya, maka tanah terkutuk. Untuk kehidupan saya opo Pak? Kowe ngomongnya apa dong? Ngawan. Untuk kehidupan kita lihat 4 tadi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, dan kekuatanmu. Tulang daripada tulangku adalah pikiran yang keluar dari hati, dan perasaan yang keluar dari jiwa. Pikiran yang keluar dari hati, tulang daripada tulangku, dan daging daripada dagingku adalah kekuatan
yang keluar dari jiwa. Jadi karena engkau, hai Adam, karena engkau, hai hati dan jiwa, mendengarkan perempuanmu, mendengarkan pikiran dan kekuatan, maka terkutuklah pekerjaanmu, terkutuklah keluargamu, terkutuklah alam spiritualmu, terkutuklah masa depan, dan terkutuklah di mana kau berada. Itulah artinya tanah. Terus harus bagaimana? Kita jadi orang Kristen harus mau sangkal, tanggal, mati. Sangkal daging, tanggal jabatan, tanggal pikiran, dan mati jiwanya, mati keangkuhan hidupnya. Itu penting, itu standar. Standar. Tanpa kita sudah menyangkal daging dan menanggalkan diri kita, tanpa kita belajar mematikan hati kita dengan keangkuhan hidup, kita tidak akan disuruh Tuhan untuk buat altar. Itulah artinya karena engkau mendengarkan suara istrimu, karena engkau masih mau pakai pikiranmu, oh aku paling pinter, kurang ajar, aku digosipin sama dia. Kok aku prosesnya gak enak yo? Kok makanannya kurang enak ya? Setiap kita memakai panca lima indera kita, mata, hidung, telinga, lidah, perasaan, maka kita tidak akan bisa masuk dalam rencana yang kedua, yaitu mengenal Allah. Itu penting. Menyangkal, menanggalkan, dan mematikan. Pergilah, sangkal dagingmu, kepada orang kaya ya. Pergilah, jualah seluruh hartamu. Saya nggak suruh ya. Cuman perumpamaan ya. Pergilah, jualah segala hartamu, artinya dagingmu disangkal. Datanglah, artinya tanggal. Kamu yang dulu orang kaya, pabrik 5 kalau jalan tantang-tantang gitu. Ada tanggal pun nggak tahu. Tapi kali ini sudah jual pabrik, ikut aku, datang loh. Menanggalkan jabatannya. Dulu di belakang ada 5 orang ikut-ikutan, Pak, silakan Pak, kasih Pak, Pak minumnya Pak. Wah, seperti itu. Kan bos saya. Sekarang pakai kain boni, ikut balik ke Tuhan Yesus. Terus Yesus bilang apa? Ikutlah. Pergilah, jual harta, datanglah, tanggalkan dirimu, ikutlah aku. Sangkalah, pikulah salib, ikut aku. Sangkal dagingmu, pikul salib. Jadi artinya semua keduniawianmu taruh, sekarang ambil salibmu dan ikutlah aku. Kalau udah bawa salib mau kemana? Ke mall. Ambil paku kalau udah bawa salib. Kehidupan kekristenan, kalau kita mau mengorbankan diri kita, yang kita korbankan daging, yang kita korbankan adalah martabat, yang kita korbankan adalah jiwa, dia menghargai dan dia akan datang. Banyak orang tuh suka nyanyi, dengan apa kan ku balas, sama nuais, oh kamu gak bisa balas hidupmu Tuhan, kau terlalu baik. Bullshit. Mata ganti mata, ganti gigi ganti gigi, hidupnya ganti hidupmu. Masalahnya kita gak mau. Jangan bilang, gak bisa Tuhan, engkau terlalu baik Tuhan, aku gak akan bisa membalas kebaikan yang begini banyak. Gak bisa. Sangkal, tanggalan, mati loh jiwamu. Dan terakhir, serahkan hatimu. Sangkal kekuatanmu, tanggalkan pikiranmu, matikan jiwamu, serahkan hatimu kepada Dia yang Maha Tinggi, Allah. Maka kamu akan tahu bahwa Yesusmu itu tidak murahan. Kalau ada orang bilang Yesusmu itu gereja harus apa-apa, mari itu kamu diam. Terus bilang kok 3 hari kaki gak bisa jalan. Yesus bilang kakimu gak bisa jalan, langsung timpa. Anaknya dia siapa? Dukunnya dia siapa? Dukunnya berapa kuat? Gak bisa dukunnya profesi dia kalau kita udah ngomong. Itulah Allah Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang sangat hebat. Tetapi masalahnya, mengapa banyak dari kita tidak ketemu dengan Allah kita? Kita mungkin sering membanggakan, baca Alkitab di buku Israel ini emang
Emang Israel ini apa? Wes dirubah no Mesias. Emang gak ketemu ambek Mesias malah disalib Israel. Aku dadi wong Israel, wah wis Yesus tak. Aku jadi karpet Yesus jalan gak apa-apa. Kita bangga kalau Israel itu gagal melihat ketemu Yesus itu bangga. Ya itu, Israel gak gagal. Kita gak bisa dari cara yang lain dicongkakkan, gak bisa. Jangan salah, kalau Israel berhasil tetap bisa. Kita disuruh ke Israel kayak tetangga kita, harus ke Israel untuk ketemu Tuhan. Jangan salah, Tuhan gak pernah gagal. Yang gagal manusia. Bisa, benar bisa. Dia tetap bisa membuat Israel kokoh kalau dia mau. Tetapi masalahnya ada kehendak bebas. Karena kehendak bebas, dalam kehendak bebas ada kasih, ada pilihan. Dan Israel memilih untuk lihat ke dalam dunia, persembahan dijadikan uang, dijadikan bisnis, dan mereka gagal melihat Mesias yang datang. Dan kita bangga. Saya beritahu sesungguhnya gereja tidak diperintahkan untuk ketemu Tuhan Yesus. Gereja diperintahkan untuk ketemu Roh Kudus. Yes. Gereja diperintahkan untuk ketemu Roh Kudus, bukan ketemu Yesus. Yesus sebagai jalan, tetapi hubungan kita adalah melalui Roh Kudus. Dan kita tuh gagal, jadi nggak usah bangga. Kalau hari ini kamu diam, merem, dan dia nggak bisa di depan kamu, berarti kamu belum ketemu. Karena di dalam 1 Samuel 15 ayat 22, lebih baik mendengarkan daripada korban bakaran. Jadi lebih baik kita diam, kita belajar dengerin Tuhan, daripada melayu pergi rumah sakit, melayu pergi penjara, melayu pelayanan, melayu, pokoknya melayu, pokoknya pelayanan keluar kalau Tuhan tak layani. Jadi maunya melayani keluar terus dan bukan Tuhan. Maunya melayani. Tetapi dikatakan apa? Berdiam dirilah dan mendengarkan. Itu lebih baik daripada korban bakaran. Korban bakaran itu pelayanan. Tapi saya tidak sekali-sekali melarang Anda melayani di gereja, melayani doa itu sangat-sangat baik. Cuman utama prioritasnya Anda harus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Kalau tidak, itu sekedar ritualitas. Dan Anda akan menyesal ketika kita keluar dari daging. Tetapi memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Memperhatikan itu pakai mata, mendengar pakai telinga. Memperhatikan pakai mata. Aku melakukan apa yang aku lihat, aku mengatakan apa yang aku dengar. Jadi Tuhan bisa melihat, terus dia lakukan. Oleh karena itu, kita sungguh-sungguh harus mau untuk belajar menyatu diam di hadirat Tuhan. Nanti saya akan ajarkan bagaimana caranya diam di dalam hadirat Tuhan, karena itu sangat penting sekali. Kembali ke cerita Adam, balik lagi dengan Adam. Jadi kemudian saya akan ceritakan tentang Hausda. Dan ini bagus. Dan kemudian Adam setelah jatuh dalam dosa dikutuk itu tadi ya kan? Kau akan susah untuk makan roti, Yesus roti hidup. Amin. Kemudian di sana dikatakan Adam memberikan nama istrinya Hawa. Lucu kan? 2 kali dia kasih nama. Yang pertama Hawa keluar, perempuan itu keluar, datang dikasih nama. Engkau akan bernama Isya atau perempuan karena engkau diambil dari laki-laki. Tapi setelah jatuh, dia ada ngasih nama lagi. Engkau akan akan bernama Hawa, yang artinya ibu dari segala makhluk hidup. Nah, itu rahasia yang lain lagi ya. Kemudian yang terjadi adalah Tuhan membuat kulit binatang. Ini diterima dulu ya. Nanti kalau kita diajarin sama roh kebenaran, nanti kita akan bukakan sendiri. Makanya harus sering dekat sama Tuhan, duduk sama Tuhan, diam aja kayak Maria dan kayak Marta. Kemudian Tuhan membuat kulit binatang dan mengenakan kepada dia. Saya beritahu, kulit binatang itu adalah darah dan daging kita. Karena
Kulit binatang itu harus ada darah, karena hanya di dalam darah kita dapat mendapat kebenaran, dan hanya di dalam darah kita dapat berbuat najis. Jadi darah itu kayak catatan. Darah itu kayak catatan apa yang diperlakukan oleh manusia. Dan itu turun-temurun dari 3 sampai 4 generasi darah itu dicatat. Jadi ada orang bingung, Pak, saya ini kok apes tuh Pak? Pokoknya kok berubah terus. Mungkin keturunan kedua, ke-1 kamu melakukan sesuatu ikatan dengan roh, sehingga roh itu suka mengganggu dan orang itu bisa suka tubuhan. Karena Tuhan firman mengatakan, aku akan membalaskan dari 3 sampai 4 generasi. Dan itu semua nenek moyang kita dicatat di dalam darah, dan darah itu kita bawa. Tetapi tanpa darah tidak ada penebusan dosa. Makanya manusia dikasih kulit binatang itu tadi, supaya nanti ada Tuhan Yesus datang dengan darahnya menebus kita. Ada yang pernah mengatakan begini, Tuhan itu haus darah. Kenapa Yesus itu anaknya dipukuli sampai mati dan darahnya itu dimakan sama bapak yang menciptakan? Berarti kan Allah itu haus darah. Apa bedanya dengan Molok yang minta anaknya dibakar? Apa bedanya? Itu banyak tuh di online yang mengatakan bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang haus darah, sehingga dia mengatakan Allah Israel dengan Allah perjanjian baru itu beda. Yang satu suka perang, suka mati, membunuh orang, haus darah, minta darah anaknya untuk dimakan. Itu pengertian mereka loh. Kita harus realistis. Yang satu lagi, baik, tanpa pipi kanan, berikan pipi kiri. Kayak kontras. Jadi Allah mereka perjanjian lama dan perjanjian baru itu nggak sama. Apakah betul Allahmu, Tuhan Yesusmu bukan Allah perjanjian lama? Apakah betul bahwa Tuhan itu berubah-ubah? Ketika dia mengatakan aku dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak akan berubah. Bagaimana Anda dapat menjawab pertanyaan ini? Bingung kan? Kalau dikasih tanya kayak gitu, apalagi kalau dia ateis. Allah, sekarang udah zaman teknologi bro, gak ada darah-darah bisa ngampuni dosa itu. Lagian loh, 1 orang ngampuni 1 miliar manusia mana bisa? Logika aja gak jalan. Tantangan-tantangan itu sedang berjalan dan menghantui orang-orang Kristen. Allah kita tidak pernah haus darah. Yang terjadi seperti ini, tolong diperhatikan. Jadi di sebelah sini ada setan yang suka ngomel. Itu Tuhan, itu dia jahat, kemarin dia selingkuh, saya mau datang, saya kasih dia sampah. Tuhan belum berhenti, itu yang B itu kemarin dia curi, saya mau kasih dia kakinya sakit. Tuhan itu juga Tuhan yang D itu. Dia terus Tuhan Allah Bapa itu diam saja ketika setan terus menuntut, meminta supaya kita dibunuh oleh dia, karena dia punya dasar alasan untuk menghukum kita. Kemudian Tuhan Allah Bapa menunggu sampai seseorang, yaitu Yesus Kristus, mati disalib dan darahnya turun dari salib, ditadah sama dia. Karena di dalam darah Kristus ada kebenaran. Ingat kan? Tadi ada kebenaran, ada kenajisan. Darah Kristus itu diambil sama Bapa, dan siapa yang datang kepada dia diberikan darah Kristus. Di sana ada kebenaran. Sekarang setan bilang, Tuhan, kemarin dia memukul anaknya dengan keras, Tuhan, saya mau hukum dia. Tuhan kasih darahnya Yesus yang ada kebenaran. Jadi Bapa itu tidak haus darah, dia cuma mau mempunyai kebenaran Tuhan Yesus supaya kita tidak binasa. Jadi Tuhan bukan Tuhan yang haus darah. Tidak pernah aku melihat orang yang benar, anak cucunya meminta-minta. Artinya apa? Di dalam orang yang takut Tuhan, di dalam darahnya itu banyak kebenaran-kebenaran. Jadi Tuhan Yesus waktu datang,
Dia mencari kebenaran sebaik-baiknya di dalam darahnya, dicatat tuh kebenaran-kebenaran. Begitu pula kalau kita datang sama Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, itu dihitung sebagai kebenaran. Dan kebenaran itu dicatat di dalam darah kita. Jadi ketika anak kita itu mengalami masalah, lagi butuh uang, malaikat datang. Malaikat datang, dia lihat dalam darahnya. Ada darah kebenaran. Ada darah kebenaran, dia panggil teman-temannya semua. Kemudian dia bilang, ayo bantu dia, karena dia ada darah kebenaran. Loh, serius ini bukan hoax. Di sisi sebelahnya, kalau misalnya ada seorang anak, ini sudah dewasa semua ya, ada seorang anak, tetapi dia keturunan dari ibunya, sudah makan bayi, tidur sama mayat, tidur di kuburan, kakek neneknya bisa terbang, dan semua kenajisan sudah dilakukan. Semua kenajisan, apapun lah, semua pokoknya najis. Makan daging busuk, tidur di sungai, semua ada dilakukan. Dan misalnya najisnya itu sudah level 120. Level 120 misalnya ya. Jadi di dalam darahnya ada namanya najis level 120. Kemudian kakek dan orang ini meninggal, tapi dia bawa anak. Anaknya juga mendapatkan darah kenajisan level 120. Nah, terus ada gereja iblis. Gereja iblis dikasih tahu sama setan, kamu datang apa anak itu? Kenapa? Kamu ambil anak itu, kamu ajari dia. Nah, terus akhirnya orang yang dalam gereja setan ini mengambil anak ini, diajari. Tanya, kenapa? Karena mau stres hambanya waktu itu dia pergi ke desanya, tapi tetap dicari sama covenant. Orang-orang yang tahu black magic, dia cari anak ini, padahal dia lagi nggak lagi belajar ilmu itu. Tapi kenapa dicari? Karena untuk mempunyai roh jahat yang 120 itu butuh wadah, di mana wadahnya sudah ada darah level 120. Untuk menerima roh jahat level 120 bisa masuk. Kalau orang belum tidur sama mayat, belum pokoknya melakukan kenajisan, nggak bisa level 120 roh jahat masuk, nggak bisa. Karena tidak ada najis yang cukup di dalam darahnya untuk dimasuki setan. Begitu pula kalau kita lihat di sini dalam kitabnya Kejadian pasal 6, kita lihat di sana anak-anak Allah kawin dengan perempuan manusia, betul? Ada yang udah baca? Di sana dikatakan juga bahwa anak-anak Set. Kalau kita lihat Kejadian pasal 6, di Kejadian pasal 6 itu Tuhan mengatakan rohku sudah tidak bisa tinggal dalam manusia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Roh itu hilang. Begitu pula di akhir zaman akan ada namanya hamba Tuhan yang sudah disiapkan untuk menerima roh yang keluar daripada saat itu. Saya akan menceritakan tentang dua baptisan karena kita membicarakan mengenai altar. Di dalam Alkitab ada dua baptisan, saudara. Saya akan segera berusaha mengakhiri cepatnya. Di dalam Alkitab itu ada dua baptisan. Baptisan pertama adalah baptisan Laut Merah namanya ya. Baptisan Laut Merah. Itu dipimpin oleh Musa dan siapa? Harun, ya. Musa dan Harun. Kita harus sering mau baca firman. Harus benar. Sebagai murid Kristus, kita harus sering baca firman. Saya beritahu ada 9, ini mungkin agak melenceng karena Roh Kudus mungkin mau menjelaskan tentang 9 karunia ya. 9 karunia yang adalah karunia roh. Karunia pertama karunia pengetahuan, ya. Karunia pengetahuan, karunia hikmat, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia membedakan roh, karunia
mujizat, terus karunia bernubuat, karunia membedakan roh, karunia berbahasa lain, karunia mengartikan bahasa lain. Tetapi yang saya mau garis bawahi adalah karunia pengetahuan. Di dalam karunia pengetahuan itu kita perlu banyak sekali baca Alkitab. Kalau kita tidak baca Alkitab, bagaimana Tuhan mau mengaruniakan pengetahuan? Dan setelah karunia pengetahuan adalah karunia hikmat. Kalau nggak ada bahannya, misalnya kita mau bangun rumah, tukangnya udah ada. Terus setelah itu ditanya, Pak, sudah diberikan batanya? Loh, bangun rumah pakai bata, Pak? Nggak bisa. Saya cuma beli semen, tapi kan bangun rumah itu semen, ditolong-tolong sampai besar, Pak. Saya nggak tahu kalau bangun rumah pakai bata. Nggak bisa. Begitu pula kita nggak akan bisa dewasa kalau kita nggak sering baca firman. Di dalam Yeremia kita tahu bahwa rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Kita harus hafal. Karena ketika setan menyerang pikiran kita nggak tahu firman Tuhan. Yang tahu ngomeli yang tidur sebelah kita. Wah, kamu nggak tahu perasaanku. Nah, pakai lagi perasaan yang tadi katanya disuruh menyanyikan. Begitu ada serangan, tanya Tuhan minta firman-Mu. Langsung counter dengan firman Tuhan. Rancangan dia adalah rancangan damai sejahtera. Kalau misalnya ada suara, kamu tuh belum bojomu ninggal kamu, ngopi terus main game sampai koncol nih. Ya banyak tuh sekarang ya. Istri-istri ngupload main TikTok, merasa lonely, nggak diajak ngomong, hanya TikTok lah kekasihku, ya kan? Terus waktu itu setelah terjadi peperangan hebat, langsung seseorang suami, bisa ngomong, wah ini kok jatuh sakit ya, sakit. Tapi lihat TikTok ambil ngaku kan nggak enak ya, apalagi kalau guyuannya nggak senada dengan hati kita kan nggak enak. Terus mari itu Tuhan bilang doa, setan datang, lo TikTok hari, Instagram bukan Instagram. Langsung counter. Barang siapa yang mengasihi dia akan dikasihi oleh Tuhan. Ya kan? Harus bisa firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan tidak akan ada karunia hikmat. Percaya sama saya. Jadi kalau misalnya kita tidak mempunyai firman Tuhan, yang terjadi adalah dimensi pikiran kita akan dikuasai oleh iblis. Kalau kita lihat ya, kembali lagi, karena 4 unsur ini kalian harus hafalkan. Bahkan kita harus minta ampun kepada Tuhan dalam 4-nya. Tuhan, ampunilah hatiku yang jahat, yang penuh dengan kerusakan Tuhan. Ampunilah jiwaku yang diikat-ikat oleh dosa-dosaku. Ampunilah pikiranku yang punya pikiran najis, pikiran-pikiran kotor, pikiran suka ngerasani orang. Dan ampunilah kekuatanku kiranya aku melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hatimu. 4 dimensi ini harus kalau bisa tiap hari kita maaf. Pak, kok kayak ritual? Enggak, itu dimensi itu beda-beda. Saya beritahu, kekuatanmu itu diserang oleh pemerintah, pikiranmu kekuatanmu diserang oleh penguasa. Nanti karena banyak sekali rahasia Tuhan. Mengapa harus penguasa dulu baru pemerintah, terus setelah itu baru penghulu-penghulu yang gelap, baru orang jahat di udara? Itu ada urutannya. Jadi kalau kita tidak mau minta maaf, yang terjadi adalah kekuatan kita diserang oleh penguasa, pikiran kita diserang oleh pemerintah. Itu tadi buka Instagram, bro, TikTok, buka TikTok. Itu orang di TikTok, orang lain. Nah itu. Ada cewek cantik di TikTok, buka aja. Atau belajar Instagram ada. Kemana kamu lihat ada diskon di sana. Itulah diperintah pikiran kita. Ketika kekuatan kita sudah hancur oleh penguasa, pikiran kita dirusak oleh pemerintah, kemudian jiwa kita diikat oleh penghulu-penghulu yang gelap, hati kita diisi dengan roh-roh jahat di udara. Ngeri. Kalau sudah diisi oleh roh-roh jahat di udara, maka semua yang keluar dari hati manusia itu dan pikirannya menjadi jahat, maka Tuhan bukan hanya benci sama orang jahat, bukan benci dengan kelakuan orang jahat, bahkan Tuhan juga benci sama orangnya. Tetapi ingat, Tuhan tidak senang atas kebinasaan orang fasik. Bukan berarti Tuhan senang sama orang itu. Kalau orang itu sudah jahat hatinya, Tuhan bahkan benci sama orangnya, bukan lagi kelakuan hidupnya. Itu ada firman-Nya,
Mengerikan sekali, mengerikan sekali. Makanya kita harus kekristenan jangan buat main-main, istilah begitu. Kembali lagi mengenai altar. Altar adalah tempat transaksi antara manusia dengan Tuhan. Karena tanpa altar tidak ada perjanjian, tidak ada perubahan dalam hidup. Percaya sama saya terima Kristen tahun 97. Dan saya baru beberapa bulan dibukakan tentang altar, dan saya mengetahui bahwa kekristenan itu tidak membosankan. Kalau kita tahu kehidupan altar, di mana kita tahu Allah kita, siapa yang kita sembah, maka kita akan masuk di dalam kekristenan murid Kristus yang sesungguhnya. Jadi begini, waktu Israel keluar dari tanah Mesir, tolong diperhatikan sebentar. Israel keluar dari tanah Mesir, dia dipimpin oleh Musa dan Harun. Kemudian masuk mana? Ada yang tahu? Masuk padang gurun. Artinya padang gurun itu apa? Kebingungan, karena munyar terus di padang gurun, muter terus, nanti belok kanan, nanti lurus lagi ke tempat yang sama, muter terus di padang gurun. Tapi ingat, di padang gurun dikasih mana tiap pagi? Tali kasutnya tidak rusak. Umur 4 tahun dipakai sampai umur 30 tahun, gak ganti. Dan bajunya gak robek. Dipelihara sama Tuhan di dalam kebingungan, di dalam padang gurun. Dipelihara. Itu artinya kalau kita masih di padang gurun, kita masih di dalam, namanya, saya kasih namanya, kita jadi penduduk surga. Oh, Pak, kan dari penduduk surga udah bagus, ya udah gak apa-apa. Cuman kan ini kalau yang mau lebih nanti ya. Kalau kita jadi penduduk surga, pokoknya kita taat sama firman Tuhan, kita pasti dipelihara oleh firman Tuhan. Kalau kita jadi warga negara Indonesia, yang penting gak ngerampok, gak nyolong, gak merkosa, gak memak, gak menyalahi, melanggar undang-undang, kita aman. Tidur malam pasti tidak ada apa-apa, dilindungi oleh hukum Indonesia. Selama kita mau muter-muter di padang gurun itu tadi, tetapi kita taat sama firman Tuhan jaga kita. Tetapi bila kita sudah 40 tahun keluar dari padang gurun, kita akan dibaptis lagi oleh Yosua dan Kaleb melewati sungai Yordan. Nah, di dalam sungai Yordan inilah artinya Yordan itu turun. Artinya Yordan itu turun. Jadi kita dipanggil turun untuk masuk di dalam tanah Kanaan. Dan ketika kita berperang di dalam tanah Kanaan, disitulah engkau akan mengetahui siapa Allahmu sebenarnya, supaya ketika engkau bertemu dengan orang yang mengejek nama Allahmu, kamu bisa membela, karena kamu tahu siapa yang kamu bela. Dan kamu tidak akan menganggap dia Tuhan kita sebagai Tuhan yang murah, yang harus semua kalau bisa diselamatkan. Tidak. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk menyelamatkan semua orang. Saya beritahu lagi sebuah kebenaran. Apa firman Tuhan yang telah dirangkum oleh Tuhan Yesus? Semua hukum Taurat yang dirangkum oleh Tuhan Yesus. Ada yang tahu? Cuma 2. Ada yang tahu? Nah, itu ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, dan segenap kekuatanmu. Yang kedua, yang paling penting yang kedua. Kasihilah sesamamu. Hah? Manusia kan? Seperti dirimu sendiri. Apakah dia mengatakan kasihilah sesamamu manusia sama seperti Bapakku mengasihi kau? Apakah di sana dikatakan kasihilah sesama manusia sama seperti aku telah menunjukkan kasihku kepadamu? Apakah di sana dikatakan kasihilah manusia dengan kasih agape? Kaget kan? Oh, enggak ya? Oh iya, betul juga, enggak ya? Kasihlah sesama manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau dia itu enggak sayang sama dirinya, tiap malam minum manis, tiap makan enggak karu-karuan, tidur barang enggak dibersihin, kamarnya berantakan, ya maklumlah kalau misalnya dia enggak bisa mengasihi orang lain. Tapi kira-kira kasihnya kayak gitu. Jadi kalau dia pelihara anak, pasti anaknya juga gitu. Tapi apakah salah bila seseorang hidupnya disiplin? Misalnya bangun jam 4, kayak tempat di sini pasti banyak ya, bangunnya jam 4. Kalau di kota nggak bisa, itu masih jam-jam morok namanya ya.
Tapi kita harus tahu, kita harus belajar untuk taat. Itulah altar. Bangun jam 4 subuh harus. Terus tidak mau berbuat yang tidak disuruh. Terus ada orang bilang, ayolah korupsi, apa korupsi itu? Atau ayolah ke diskotik. Terus orang ini bilang, saya nggak mau karena saya itu melawan prinsip saya dengan Allah saya. Terus akhirnya orang ini terus mengerokok, ayolah, kamu josok lah. Terus suatu hari bilang, sudah aku tidak mau lagi berteman sama kamu. Kamu harus keluar. Aku nggak mau berteman. Terus nomor teleponnya kita blok. Dosa nggak? Nah, itu pertanyaan itu. Dosa nggak? Salah nggak? Loh, katanya kan dia harus dikenalkan Tuhan Yesus. Udah kayak gitu, tegesnya. Terus apa yang menyamankan dia? Konsep pikiran kita banyak yang keliru. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sama seperti engkau mengasihi diri sendiri. Kalau kita orang yang tegas dan dia nggak mau ikut, lepaskan. Karena dia mengganggu kamu kesempatan engkau melayani Allah. Itulah yang benar. Tuhan Yesus bukan murah. Kalau dia nggak mau hidup benar, Tuhan Yesus nggak layak untuk dia. Kalau misalnya semua manusia layak, kenapa dia bilang kepada Saul, semua orang Edom, Amorek, tumpas semua sak bayinya, sak orang tuanya. Kamu katakan bayi, ambil, lemparkan bayinya ke jalan, ke tembok, bunuh semua. Kalau misalnya dia adalah eman-eman dengan jiwa, dia tidak suka dengan jiwa yang jahat. Itu kebenaran. Tapi dia tidak senang dengan kebinasaan orang fasik. Bukan kayak syukur masuk neraka, syukur. Enggak, dia tetap sedih. Kenapa? Ya karena orang fasik itu sudah membiarkan hatinya dirasuk oleh roh jahat. Kalau ada penyihir yang sudah diinjili berkali-kali dan dia tidak mau meredakan hati dan melepaskan aji-ajinya, serahkan dia kepada Satan. Itu Paulus yang ngomong, bukan saya ya, bukan saya. Ada, makanya baca firman ya, baca firman. Kalau dia tidak mau berubah, serahkan dia kepada Satan. Karena kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bukan dengan kasih agape yang pokoknya harus semua itu sampai murah, enggak. Kalau firman enggak buka ayat firman bahaya, dipikir bukan firman atau khotbah ya. Kita buka dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Orang itu dari cerita-cerita enggak buka Alkitab, jangan-jangan enggak baca Alkitab orang ini enggak ya. Kita buka firman Tuhan ya. Karena di Taurat dia adalah kesukaan hati kita. Karena dia adalah kesenangan dalam hidup kita. Amin. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Di sini dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Kristus, ada Tuhan Yesus, ada Allahmu, di situ ada kemerdekaan. Terjemahannya salah ya, bukan kemerdekaan ya. Itu bukan kemerdekaan. Lupa, tapi itu Alkitab bisa tahu. Cuman terjemahannya dalam bahasa Yunaninya salah ya, bukan seperti itu. Jadi yang benar begini ya, sebab Tuhan adalah roh, theos, pneuma, dan di mana ada roh Allah, pneuma theos, di situ ada akses. Akses itu apa? Jalur khusus. Itu akses ya. Contohnya nunggu di SIM, datang ke tempat SIM, terus pagi itu langsung datang, masuk ruang foto, tunggu sebentar, bayar, ambil SIM, keluar. Sing duduk di sana sudah 4 jam belum. Kok semuanya? Akses jalan khusus. Contoh lagi, ceritanya ada seorang
lagi duduk sama istrinya santai-santai, tenang-tenang, ya kan? Terus setelah itu didatangi sama 4 orang bertato, kalungnya banyak gitu ya, datang sama rokokan gitu ya. Bang, ini bang, surat. Terus suaminya bingung gitu, apa ini bang? Surat, baca aja. Bodoh kamu, gak bisa baca ya? Bisa baca. Mulai besok rumah Anda adalah milik bos kami dan seluruhnya beserta tanahnya. Tolong tanggal titik-titik rumah orang yang tidur dan seisinya wah, gemeter, ya kan? Gemeter nggak? Gemeter, ya kan? Pak, tapi di rumah saya ada bebek. Udah banyak. Banyak, awas kamu ya. Jalan ya. Udah ke tetangga-tetangga. Nah, di sini bingung. Waduh, gimana ini? Kamu ada kenalan nggak istriku? Istrinya juga udah kencing-kencing. Nggak, mau gimana? Masuk gimana? Udah biasa kalau perempuan udah panik ya. Nanti susunya banyak gimana kan gitu ya. Kemudian Tuhan bilang begini sama suaminya. Tiba-tiba diingatkan oleh temannya yang sudah lama. Loh, ini kan ada teman istriku. Mama, kok aku disuruh telepon temanku yang sudah lama ini ya Maya? Katanya Roh Kudus bilang suruh telepon dia. Kenapa ya Pak? Udah Pak, telepon aja Pak, gimana besok? Ya, udah bingung, ini udah panik ya. Dia udah mulai ringkes-ringkes, nanti perabotnya dilihatin mau taruh mana, jamnya taruh mana, kan bingung. Terus akhirnya dia pencet nomor telepon di telepon. Halo, Mas, ngopo Mas? Sudah enggak? Telepon ini kabare. Oh iya, enggak apa-apa, kenapa api? Oh api Mas. Ya. Kamu gimana? Ya bagus Mas, tapi ini loh Mas, saya kok gaduh tiba-tiba. Kulo ingat sampean. Aku loh didatangi orang gede Mas. Dikasih surat. Aku suruh metu Mas. Nyopo kalau bojoku. Suruh menangis mewek. Tapi kan dari sini udah bingung ngurusin perabotan ya. Nah setelah itu yang di taman bilang, siapa sih itu? Nah terus akhirnya dibacakan. Oh misalnya Pak Wiono, misalnya Pak Wiono. Oh Pak Wiono, sudah tenang aja. Wes tenang aja, tutup. Tutup. Besok paginya saudara, hal yang sama terjadi, menyeramkan. Datang itu 4 orang itu datang lagi ya. Terus ketemu sama bapak suami istri ini. Begitu datang, bungkuk-bungkuk. Bapak, waduh, saya nggak tahu Bapak. Rupanya Bapak kenal sama bos kita ya. Wah maaf, ini suratnya Pak, silakan. Maaf Bapak, kita nggak tahu. Lewat. Tetangga kalian pada keluar semua. Kenapa? Karena Anda punya akses. Itulah yang tidak dipunya orang dunia. Tapi mereka bisa cari Allah roh lain bisa. Jangan, bukan Allah kita doang. Bukan roh kita doang. Terakhir saya akan tutup di dalam firman Tuhan supaya ini bisa menjadi 2 Raja-Raja pasal 3. Ini terakhir ya. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke 25, 26, 27. Jadi sebelumnya saya pernah ajarkan di tempat ini ya. Saya pernah ajarkan di tempat ini belajar untuk fokus yang kemana? Ada yang ingat? Dulu saya ngajarnya ke dalam perut ya. Tuhanmu ada di dalam perutmu ya. Teorinya Kristus ada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada di dalam hatimu. Hatimu lokasi di dalam perutmu. Dari perutmu keluar air kehidupan. Jadi kalau cari Tuhan masuk ke dalam. Tuhan tidak pernah ada di atap gereja. Tuhan tidak pernah ada di awan-awan. Tuhan tidak ada di Yerusalem. Tuhan ada di dalam diri. Dan Tuhan ada di dalam perutmu, di dalam hatimu. Ya, itu harus ingat. Jadi belajar gimana? Diam. Pikiran ini fokus ke dalam perut. Terus bilang, Tuhan Yesus ajari aku. Oh roh kebenaran ajari aku. Apa yang diomong wong mati aku ora ngerti. Asal ngomong dia. Pokoknya aku nggak ngerti tapi kamu ajari aku. Oh roh kebenaran. Oh roh kudus. Oh roh Bapa ajari aku.
untuk bertemu dengan engkau. Dan tetapi ini harus tetap fokus ke dalam perut. Saya akan tunjukkan kalau Anda sungguh-sungguh sama Tuhan, punya jam doa, punya tempat yang sama untuk berdoa, Anda serius dengan Tuhanmu, maka Dia akan bukan menjadi Tuhanmu, tetapi Dia akan menjadi Allahmu. Kalau kita masih dalam kerajaan surga muter-muter di dalam padang gurun, kita akan menganggap Dia sebagai Tuhan. Tetapi kalau kita sudah keluar dari padang gurun, kita masuk tanah Kanaan, kita akan bisa mengatakan bahwa Dia Tuhan adalah Allahku. Nah, inilah salah satu kehebatan ilah-ilah perang dengan Tuhan. Kalian boleh baca nanti sendiri ya. Boleh baca sendiri. Ini mengenai apa itu altar, ya, kekuatan altar. Nah, ini ada anak kecil tapi ya mau gimana ya. Udah, nggak apa-apa deh ya. Mereka meruntuhkan kota-kota dan menutupi setiap ladang. Berarti tidak ada makanan. Ladang yang baik dengan batu, makanan ditutup. Karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya. Mereka menutup segala mata air, berarti tidak ada air. Dan menumbangkan segala pohon-pohon yang baik, berarti pohon-pohon pun tidak ada buahnya, sudah dihancurkan semua. Sampai hanya Kir Hareset. Kir Hareset ini adalah di Moab, dia ibu kota Moab. Jadi Raja Moab itu ibu kotanya Kir Hareset yang ditinggal. Tetapi kota itu ditembaki oleh orang-orang pengubah dari segala penjuru. Jadi saya beritakan ini cuma 3 menit. Ceritanya ini ada sebuah Raja Moab. Raja Moab ini diserang oleh 3, Raja Israel, Raja Yehuda, sama terakhir Raja Edom. 3 raja nyerang 1 Raja Moab. Nah, Raja Moab ini dikepung sama 3 raja itu, ya. Tolong diperhatikan ya, karena ini penting sekali. Anda akan terkaget-kaget, saya janji, pasti kaget ya. Nah, kemudian dia ini sudah tidak punya jalan keluar karena sama musuhnya 3 raja itu ladangnya habis, gak ada makanan, airnya gak ada, udah ditutup, sama pohon-pohon udah dihancurin. Dan kotanya yang terakhir, ibu kotanya mau diserang. Lanjut yang ke-26, kita lihat. Ketika Raja Moab yang diserang oleh 3 raja tadi melihat bahwa peperangan ini terlalu berat baginya. Jadi raja sama raja, jadi di sana ada 3 raja, di sini ada 1 Raja Moab. Dan biasanya tentara perang sendiri. Tapi Raja Moab ini prajuritnya udah mau kalah, ya kan? Makanya dikatakan terlalu berat baginya. Maka diambilnya 700 orang pemegang pedang bersama-sama dengan dia untuk menerobos kepada kejurusan Raja Edom, tetapi nggak berhasil. Jadi contohnya begini ya, kalian lihat mereka perang di sana. Terus di sana ada Raja Edom. Raja Moab ini berpikir kalau saya ajak 700 pasukan saya yang hebat-hebat ini, saya kalahkan Raja Edom, mungkin mereka akan takut dan akhirnya pulang. Karena Raja Moab ini lagi diserang oleh 3 raja. Jadi dia itu kayak buang dadu, kalau dia buang dadu, keluarnya 777, dia nyerang Raja Edom dan Raja Edom terpukul kalah, Raja Edom lari. Harapan dia itu dia nggak dikepung lagi, karena semua pasukan 3 raja itu akhirnya pulang. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Tidak berhasil. Itu di atasnya lebih bagus lagi, tapi nggak ada waktu untuk cerita ya. Kemudian karena nggak berhasil, coba ayat selanjutnya yang 27 terakhir. Kemudian nanti dikasih tahu ya anak-anaknya. Kemudian dia mengambil anaknya yang sulung, yang akan menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Jadi karena karena Raja Moab ini sudah kehabisan akal, 700 pasukan hebatnya udah nggak bisa. Dia sekarang cari dewanya. Dia lari, dia pergi dewanya. Terus dia tanya, dewa, bagaimana aku keluar dari kepungan ini? Aku akan mati, dewa. Aku akan mati. Nyawa ganti nyawa. Dewanya bilang, nyawa ganti nyawa. Kasih anak. Kemudian terjadi, anaknya diikat di dalam tiang, dibakar hidup sebagai persembahan untuk dewanya. Namanya dewanya Chemos, dewa Chemos. Kita lihat sebagai korban bakaran di atas pagar tembok, dan semua tentara-tentara dari 3 raja itu lihat. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang dari negeri mereka. Kayak diusir. Langsung dewanya turun bersama pasukannya. Langsung 3 pasukan itu
menjadi pusar ulang, dan Raja Moab tidak dikepung lagi dan jiwanya selamat. Coba ini bayangin, hasilnya apa? Pengorbanan membawakan hasil. Dan kita punya korban yang paling berharga dan paling benar, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa.